Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu. Malam Pak. Boleh meminta waktunya sebentar? Boleh. Boleh ikut duduk ya Bu ya? Ya, boleh. Nah Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Mansur. Di sini saya sebagai perawat yang akan memberikan konseling terhadap Ibu. Nah, supaya komunikasi kita terjalin baik dan komunikasi kita lancar, boleh tahu dulu nama Ibu siapa? Nama saya Dias Pak. Oh Dias. Nama lengkapnya siapa Bu? Dias Novita Utami. Dias Novita Utami, suka dipanggil Dias ya Bu Iya. ya. Nah Ibu, Ibu kan kemarin habis melahirkan sesar ya Bu. Nah di sini saya akan memberikan konseling terhadap Ibu setelah pasca melahirkan sesar Bu. Dan tujuannya supaya imunitas ataupun tubuh Ibu kembali ke normal gitu. Nah Ibu, sebelum ke tindakannya saya izin mengontrak waktu terlebih dahulu. Kontrak waktunya kurang lebih 10 menit ya Bu ya. Nah untuk tempatnya kita di sini, dan saya juga menggunakan media laptop ya Bu untuk membantu pemberian materi kepada Ibu. Nah dan untuk topiknya kita akan mengangkat topik sektio kaseira atau bahasa kitanya itu operasi sesar Bu. Nah sebelumnya Ibu apakah pernah sudah tahu apa itu sektio kaseira atau sesar atau gimana Bu? Belum tahu Pak. Belum tahu. Ya. Nah kalau belum tahu, saya membawa leaflet juga sebagai media yang bisa Ibu baca, dan saya akan sedikit menjelaskan dari sektio kaseira. Nah Ibu, saya akan jelaskan sektio kaseira ya Bu. Nah sektio kaseira ini adalah pembedahan untuk melahirkan janin dengan membuka dinding perut dan dinding uterus atau membuka dinding rahim Bu. Jadi sektio kaseira ini adalah membuka di sini Bu, di dinding perutnya. Nah dan sektio kaseira ini ada 2 macam pembiusan Bu. Jadi ketika ada yang melahirkan sesar itu ada 2 macam cara pembiusannya. Yang pertama anestesi spinal dan yang kedua anestesi general. Nah untuk yang pertama itu anestesi spinal itu dengan membius tapi tidak semuanya lupa gitu Bu. Jadi masih terasa sadar namun tidak sakit untuk pas dioperasinya. Sedangkan anestesi general pembiusan ini umum sekali dilakukannya Bu, karena pembiusan secara total dengan tidak sadar ibunya. Nah sebelumnya saya mau bertanya dulu ke Ibu, pas kemarin Ibu operasi sesar itu memakai pembiusan yang mana Bu, spinal atau general Bu? Spinal. Spinal, jadi masih merasa sadar ya Bu? Iya. Nah itu berarti Ibu dipakaikan pembiusan secara spinal. Nah Ibu, kenapa sih kita harus dioperasi sesar, tidak melahirkan secara langsung gitu Bu? Nah ini penyebabnya Bu. Yang pertama karena plasenta previa, stralis dan letaris yang letaknya abnormal Bu, yang letaknya tidak sempurna. Dan yang keduanya karena pinggul sempit, yang ketiganya disproporsi cephalopelvic, yaitu ketidakseimbangan antara ukuran kepala dan panggul Bu. Yang selanjutnya bisa ruptur uteri atau robeknya dinding uterus. Yang selanjutnya partus lama, terus partus tidak maju, preeklampsia dan hipertensi itu bisa menjadi faktor penyebab ketika harus dilakukan tindakan operasi sesar gitu Bu. Nah, yang paling penting untuk Ibu di perawatan pasca melahirkan, pasca dioperasi sesar begitu. Nah, jadi perawatan pasca sesar ini memang membutuhkan waktu yang lebih lama gitu Bu dibandingkan persalinan secara normal. Nah, pasca operasi sesar ini Ibu akan menjalani masa rawat inap
Bila diperlukan, tenaga kesehatan akan rutin melakukan pengawasan seperti saya sekarang gitu Bu. Nah, agar perawatan pasca sesar berlangsung aman dan lancar Bu, berikut beberapa tips yang akan saya bagikan ke Ibu. Yang pertama dari pola istirahat harus dijaga, yang kedua dari nutrisi seperti minum, makan dengan protein, dengan kalsium dan karbohidrat, zat besi gitu Bu. Nah, dan juga untuk selanjutnya Ibu harus lebih memobilisasi gerak gitu Bu. Jadi jangan terlalu banyak gerak, harus benar-benar dikontrol geraknya gitu Bu. Nah, dan yang selanjutnya Ibu juga harus lebih sering mengurangi rasa nyeri gitu Bu. Harus banyak relaksasi juga. Dan jangan lupa Bu, yang terakhir Ibu harus benar-benar tetap menyusui pasca operasi sesar. Ke anak Ibu itu harus benar-benar disusui oleh Ibu memakai ASI ini. Jadi supaya eh, dari pasca sesar ini bisa cepat pulih kembali gitu. Nah, baik Bu, karena materinya sudah selesai ya Bu, saya sampaikan ke Ibu. Dari materi yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Sepertinya tidak cukup Pak. Oh, berarti sudah paham ya Bu? Ya, Nah, kalau sudah paham, boleh saya bertanya ke Ibu Bu? boleh. Coba apa pengertian dari Sektio Kasera ini? Sektio Kasera itu atau pembedahan untuk melahirkan janin dengan membuka dinding perut. Oh ya betul Bu, benar. Kalau misalkan penyebabnya itu karena apa Bu? Penyebabnya salah satunya karena pinggulnya sempit ya. Oh, pinggulnya sempit, Ya. benar sekali Bu. Pinggulnya sempit juga karena tidak seimbangannya pinggul dan kepala bisa itu. Dan juga untuk perawatannya pasca melahirkan sesar itu seperti apa Bu? Pola istirahatnya harus dijaga, terus asupan nutrisinya juga. Oh ya Bu, berarti pola istirahatnya harus dijaga ya Bu, dan nutrisinya harus banyak dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, itu yang harus diamalkan dan itu rencana tindak lanjut yang akan kita jalankan ke depan. Yang pertama, Ibu harus menjaga pola istirahat. Yang keduanya, nutrisinya juga dijaga, asupan nutrisinya. Dari pola istirahat jangan banyak bergerak, dari pola nutrisinya dari makanan harus banyak yang bergizi dan proteinnya bagus gitu Bu. Nah mungkin itu untuk konseling hari ini Bu. Dan untuk besok saya akan kembali lagi ke sini dengan waktunya sekitar jam 8 Bu. Sekalian saya mau cek nutrisi ataupun mau cek kesehatan tadi dari Ibu. Nah untuk materi hari ini selesai, saya mohon izin pamit kembali ke ruangan. Semoga Ibu bisa kembali ke situasi normal kembali ya Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Saya mohon izin pamit.